Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bertemu lagi dan kita akan membaca lagi bagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini kami datang lagi kepadamu Tuhan. Kami mau membaca bagian dari kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat merenungkannya dan kami melakukannya setiap apa yang Kau kehendaki, supaya kehidupan kami menjadi hidup yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Hikmati kami semua dengan roh hikmat yang daripada-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu dapat kami terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya beri judul renungan kita, yaitu Tetaplah Setia. Yang kita akan mulai membaca ayat awal dari pembacaan kita malam hari ini dalam Wahyu pasal 2 ayat ke-10 bagian B. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Saya akan bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu bagian kecil pendek dari firman Tuhan ini mengandung arti yang sangat besar, yaitu satu perintah yang dikatakan oleh kitab Wahyu ini, bahwa hendaklah kita setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kata setia ini pendek, tetapi mengandung makna yang sangat besar. Karena untuk sampai bisa melakukan hal ini pun tidaklah mudah. Tidaklah gampang, apalagi kalau kita hanya mengandalkan kekuatan lahiriah kita. Kita setia dengan pekerjaan, kita setia dengan keluarga, kita setia dengan pelayanan kita. Semuanya itu membutuhkan satu kekuatan yang luar biasa yang datang dari Tuhan. Kenapa? Karena kita akan melewati setiap tantangan rintangan untuk sampai kita kepada kata setia. Banyak hari-hari ini orang tidak setia dengan pekerjaan, orang tidak setia dengan keluarga, orang tidak setia dengan pasangan, orang tidak setia dengan ketaatan dia untuk melakukan berdoa, baca firman, dan melakukan pelayanan yang lain. Namun kalau malam hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua, hendaklah atau tetaplah kita setia. Kalau kita baca perumpamaan yang ada dalam firman Tuhan ini dari Matius pasal 25, di situ tentang perumpamaan tentang talenta. Kita tahu semua bagaimana seorang tuan yang hendak pergi meninggalkan pelayannya, meninggalkan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, dan 1. Tapi sekembalinya dari perginya tuannya itu, yang 5 menghasilkan berlipat ganda, yang 2 pun begitu. Namun yang 1 ini, karena dia rasa cuma 1 sedikit, udahlah gak usah diapa-apain, dipendem aja. Seringkali dalam kehidupan kita pun seperti itu. Kalau kita terima banyak, rasanya senang, kita mau ini dan itu. Tapi kalau cuma sedikit, udahlah, gak cukup, gak usah kasih melipat gandakannya lagi, orang cuma 1 kok, biarin aja yang dapat lebih dari 1. Seringkali kita akan seperti itu.
Manusianya kita banyak kali serakah gitu ya. Padahal Tuhan tahu kemampuan kita, Tuhan tahu kesanggupan kita. Kalau kita dikasih 5, kita nggak kuat. Kalau kita dikasih 2 cukup. Atau 1. Karena apa? Tuhan mau kita setia dengan perkara yang kecil. Kita setia dan taat dengan hal-hal yang dimulai dari bawah. Kenapa selalu diingatkan untuk berdoa, setia baca firman? Itu adalah hal-hal yang paling simpel, hal-hal yang paling kecil yang kita bisa lakukan dari kehidupan kita sendiri. Namun berapa banyak orang yang tidak taat, tidak setia dengan itu. Sudahlah, waktunya sudah mepet, nggak sempat lagi berdoa, apalagi baca firman, lama-lamain aja. Nah, inilah yang Tuhan mau, dikatakan hendaklah kita setia sampai akhir, supaya kita dapat mahkota yang dari Tuhan. Kita buka lagi dalam 1 Timotius 1 ayat 12. 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 di sini dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Setiap pelayanan itu Tuhan yang berikan kepada kita. Setiap pelayanan adalah satu anugerah, kasih karunia Tuhan. Tuhan percayakan itu kepada kita. Mungkin di lingkungan keluarga yang kecil, mungkin di lingkungan dengan teman-teman di sekitar tetangga kiri kanan, bahkan yang lebih luas lagi kepada orang-orang di luar sana. Kita mau belajar setia dari hal-hal yang kecil, karena ini satu bentuk kepercayaan Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Kalau kita sanggup, maka Tuhan akan tambahkan lagi kepercayaan itu, sehingga berlipat. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24, 1 Tesalonika 5 ayat 24, di sini dikatakan, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Dia memanggil kita. Yesus yang memanggil saudara dan saya adalah setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita seringkali lupa, bahkan seringkali nggak sadar bahwa Dia ada bersama dengan kita. Seolah-olah apa yang kita kerjakan itu hasil usaha kita sendiri. Seolah-olah apa yang kita lakukan itu upaya kita sendiri. Padahal Dia tetap setia menyertai kita. Dia tetap setia mendampingi saudara dan saya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-3. Di sini dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dari hal-hal yang tanpa kita sadari yang akan menimpa kita, tapi Tuhan tahu, sehingga kita dipagar. Kita dinaungi, kita dilindungi dari yang jahat, yang seringkali kita tidak tahu akan menimpa kita. Tapi Tuhan siap sedia untuk melindungi, memagari kita dari yang jahat. Kenapa? Karena Dia adalah setia. Tuhan adalah setia. Sekalipun kita tidak setia, banyak kali kita melupakan Dia. Banyak kali kita beralasan untuk tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang percaya. Berdoa, baca firman, bahkan melakukan pelayanan lain sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan. Sehingga terus berkembang. Kondisinya mungkin tidak memungkinkan, keadaannya mungkin tidak mendukung, tapi belajarlah untuk setia. Kalau kita lihat kiri kanan depan belakang, rasanya aduh kayaknya udah malas deh ya, udah gak kepengen deh ya gitu, untuk melakukan pelayanan ini, untuk melakukan pelayanan itu. Tapi Tuhan, Dia tetap setia.
Sekalipun kita harus sendiri, kalau kita punya tekad, kita punya kemauan, kita punya satu kekuatan, maka kita belajar untuk tetap setia melakukannya. Di ayat 2 Timotius 2 ayat yang ke-13, 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 dikatakan di sini, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kalau kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena memang Tuhan tetap setia. Dia nggak bisa berubah tidak setia kepada kita. Dia adalah Tuhan yang akan tetap setia melakukan apa yang menjadi janjinya kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hari-hari, mungkin hari-hari ini banyak keadaan-keadaan yang kita tidak inginkan, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi belajarlah setia. Di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar ini, belajarlah setia. Dari yang kecil, dari perkara yang simpel, taat dan setia, itu yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya apa? Dalam Wahyu tadi kita baca, pasal yang kedua ayat yang 10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada janji Tuhan, ada mahkota yang Tuhan berikan, ada hadiah yang akan kita terima dari Tuhan yang kita sembah, dari Tuhan yang kita layani. Mari Bapak Ibu sekalian, tetaplah setia. Sekalipun kondisinya bagaimanapun, tetaplah setia. Karena Dia yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Dia setia untuk selalu bersama dengan saudara dan saya. Puji nama Tuhan, inilah firman yang saya bisa bagi, satu kerinduan saya dimanapun Bapak Ibu berada. Ingatlah satu hal ini, setia kepada Tuhan, supaya Dia mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca. Satu kata untuk kami tetap setia kepadamu. Dan biar itu termeterai dalam hidup kami, dan kami melakukannya dengan kesungguhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami alaskan doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumah